Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Asto Nursimantoro. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama soal-soal pedagogik yang biasanya atau semestinya akan keluar dalam ujian PPPK atau P3K, pretest PPG maupun postest PPG, dan juga SKB CPNS Pendidikan. Video ini saya berikan kode TO1 sehingga nanti di kemudian hari akan ada video berikutnya dengan kode TO2 dan seterusnya. Pada video kali ini nanti akan kita bahas setiap soal dengan jawaban serta keterangannya sehingga kita bisa mengetahui jawabannya beserta alasannya, tidak hanya mengetahui jawabannya saja. Dan jika nanti dalam proses diskusi ini ada soal-soal yang mungkin kurang memuaskan atau kurang meyakinkan, silahkan nanti sahabat semuanya dapat DM ke IG saya di bagian bawah ini. Saya terbuka untuk diskusi dalam mengerjakan soal-soal pedagogik pada video kali ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yang pertama, saya bacakan. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam A. SKL mata pelajaran dan SKL satuan pendidikan, B. SKL mata pelajaran dan SKL standar kompetensi, C. kompetensi dasar dan SKL mata pelajaran, D. standar kompetensi dan kompetensi dasar, E. standar kompetensi dan SKL satuan pendidikan. Silakan sahabat semuanya dipilih dulu mana jawaban yang dianggap benar. Sudah? Jawaban yang paling benar adalah D. standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jawaban ini tertuang dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berbunyi, kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan atau semester. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari soal ini kita sudah bisa menebak kedalaman muatan kurikulum, sedangkan SKL sendiri itu adalah standar kompetensi lulusan yang biasanya mencerminkan standar di mana peserta didik dinyatakan lulus, bukan mencerminkan kedalaman dari kurikulum. Yang paling benar adalah D. standar kompetensi dan KD yang bersumber dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor A. 22 tahun 2006, B. 23 tahun 2006, C. 24 tahun 2006, D. 19 tahun 2006, E. 20 tahun 2006, dan saya tambah F. Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Jawabannya yang mana teman-teman? Silahkan coba dipilih. Nah, sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah F. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Soal ini jika ditemukan di internet maka jawabannya hanya akan sampai E. Tetapi kalau kita mendownload semua Permendiknas nomor 22 sampai nomor 20 tahun 2006 itu tidak akan ditemukan, karena di setiap Permendiknas itu akan membahas tentang standar nasional pendidikan. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan juga yang lainnya. Mari kita buktikan apakah benar jawaban itu tepat. Nah, di sini
semester PPG. Ini teman-teman, dulu saya pernah ikut PPG sehingga saya punya banyak materi yang berhubungan dengan pedagogik. Nah, di sini kita punya Permendikbud tahun 2016 nomor 24. Nah, disinilah dituangkan yang tadi KD dan juga kompetensi dasar dan kompetensi inti. Contoh saya buka yang lampiran nomor 18. Ini inti isinya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SD dan MI. Nah, ini bisa kita lihat ada kompetensi dasarnya, mensyukuri diterapkannya, kompetensi intinya juga ada. Jadi yang paling tepat itu adalah di Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Ini yang paling tepat. Silakan jika nanti ada yang berminat untuk mendapatkan filenya bisa DM di IG saya. Oke, ini untuk nomor 2. Nah, inilah pentingnya kita untuk tidak langsung percaya dengan kunci jawaban yang ada di internet. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diagram berikut yang menggambarkan interaksi yang baik antara guru dengan simbol G dan peserta didik dengan simbol P dalam pembelajaran adalah. Coba silakan teman-teman untuk memilih dulu mana yang dianggap benar. Jawaban yang paling benar itu ada di E. Kenapa kok jawaban yang paling benar E? Karena sejak tahun 2000 sistem pembelajaran kita itu adalah SCL atau Student Center Learning. Nah, jika kita melihat jawaban A, itu guru memberikan materi kepada murid. Inilah model pembelajaran klasikal, antara murid tidak memberikan umpan balik pada guru dan murid dengan murid yang lainnya juga tidak ada interaksi. Jawaban B itu sudah cukup baik. Guru berinteraksi dengan murid ini dan murid ini juga berinteraksi dengan guru yang ini. Tetapi murid yang tengah ini dia tidak mendapatkan materi dari guru, tapi dia memberikan umpan kepada guru. Nah, ini juga masih kurang lengkap. Jawaban yang C ini juga aneh. Murid yang kedua ini tidak berinteraksi dengan guru, sehingga ini juga kurang sempurna. Jawaban yang D juga sama. Di murid yang tengah ini dia hanya mendapatkan materi dari guru, sedangkan dia tidak memberikan umpan balik kepada guru. Begitupun dengan teman-temannya, ini memberikan umpan pada ini memberikan umpan pada yang ini, sehingga siswa itu tidak berkomunikasi dengan sesamanya. Sedangkan jawaban yang E ini yang paling tepat, di mana guru berkomunikasi dengan semua siswa dan semua siswa berkomunikasi dengan gurunya, dan antar siswa juga terjalin komunikasi yang aktif. Inilah yang namanya Student Center Learning yang sejak tahun 2000 itu sudah diterapkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor, nah tadi ya sudah kita bahas di nomor 2 sehingga tidak perlu kita bahas lagi. Kita lanjut. Kompetensi yang harus dimiliki guru atau pendidik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi. Coba dipilih dulu mana yang dianggap benar. Oke, sudah saya bacakan. Yang A itu ada kepribadian, pedagogik, profesional, manajerial. Yang B, kepribadian, pedagogik, profesional, sosial. Yang C, kepribadian, pedagogik, profesional, kewirausahaan. Yang D, pedagogik, profesional, manajerial, sosial. Yang E, pedagogik, kewirausahaan, profesional, sosial. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ini yang paling tepat. Biasanya urutannya adalah pedagogik dulu, lalu ada kepribadian,
sosial, dan profesional. Nah, saya sangat menyarankan sahabat semuanya itu membaca Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Ini saya sarankan untuk dibaca, tidak perlu dihafal tapi minimal dibaca. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Materi yang diajarkan oleh guru hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi. Hal ini merupakan salah satu prinsip pengembangan materi pembelajaran, yaitu A. Adekuasi, B. Konsistensi, C. Relevansi, D. Sistematis, E. Komprehensif. Coba dipilih mana yang dianggap benar oleh sahabat semuanya. Oke, kita bahas. Prinsip pengembangan materi itu ada 3. Yang pertama adalah relevansi, artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Bahwa di kompetensi dasar itu dituangkan dalam materi pembelajaran, relevansi ada hubungan. Kita mencari yang hendaknya cukup memadai, maka kita lihat yang kedua, yaitu konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4, maka materi yang harus diajarkan juga ada 4. Misal di kompetensi dasar ada perkalian, pembagian, dan juga ada akar misal. Maka ketika di materi itu juga ada perkalian, pembagian, dan juga akar. Jangan sampai hanya ada pembagian dan perkalian, tidak ada akarnya. Nah, itulah yang dinamakan konsistensi. Yang terakhir itu adekuasi, artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah adekuasi, cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi. Misal kompetensi yang diminta adalah perkalian, maka ya materi yang diberikan itu cukup di perkalian saja, jangan melebar ke mana-mana, ataupun malah tidak ada bagian perkaliannya sehingga padat di perkalian saja. Itulah adekuasi. Kita lanjut dengan soal nomor 7. Penilaian acuan kriteria, yaitu penilaian yang menggunakan A. Kurva normal untuk menentukan ketuntasan peserta didik, B. Nilai rata-rata untuk menentukan ketuntasan belajar, C. Patokan tertentu dalam menentukan ketuntasan peserta didik, D. Konversi nilai untuk mencapai ketuntasan belajar, E. Trik-trik tertentu untuk menentukan ketuntasan belajar. Oke, silakan sahabat untuk menilai mana yang dianggap benar. Oke, sudah. Baik, jawabannya begini. Ada 2 cara penilaian, yaitu 1. Acuan kriteria yang bertujuan untuk menilai tingkah laku berdasarkan standar khusus. Dia membutuhkan standar khusus, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Patokan tertentu atau patokan khusus untuk menentukan ketuntasan peserta didik. Itu yang paling tepat. Sedangkan ada juga penilaian norma. Ini lawannya dari kriteria. Kalau kriteria itu yang diukur tingkah laku, kalau norma ini yang diukur adalah kognitifnya atau kecerdasannya, biasanya dengan membuat soal, di mana soal itu memiliki tingkat kesukaran 0,3 sampai 0,7, dan juga soal itu harus dapat membedakan siswa yang pandai dan tidak pandai, seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C.
Nomor 8. Sebagai seorang guru untuk melakukan perubahan pola pikir siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Memfokuskan pembelajaran dengan memberikan latihan. B. Menempatkan peserta didik sebagai arsitek pembangunan gagasan. C. Meningkatkan peran peserta didik sebagai konsumen gagasan. D. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. E. Membuat perencanaan pembelajaran yang sangat rinci. Oke, silakan sahabat untuk memilih mana yang dianggap paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menempatkan peserta didik sebagai arsitek pembangunan gagasan. Nah, di sini siswa harus aktif. Kalau kita melihat di poin A, ini memberikan latihan itu siswa tidak akan berubah pola pikirnya, tetapi dia hanya akan semakin mahir dalam bidang kognitifnya saja. Kalau yang C, meningkatkan peran peserta didik sebagai konsumen, sehingga peserta didik itu hanya mendengarkan gurunya, menerima gurunya, sangat pasif sekali, maka C juga tidak akan tepat. Kalau D, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, ini sudah tidak mungkin, karena ini biasanya sudah ada di silabusnya. Yang E, membuat perencanaan pembelajaran yang sangat rinci. Ya, yang E jelas salah. Apa hubungannya dengan pembelajaran yang sangat rinci dengan merubah pola pikir siswa? Tidak ada hubungannya. Oke, kita lanjut